Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Dwi. Selamat pagi niki badhe ganggu wektalipun. Oh Sekedap Pak. iya, nggak apa-apa. Monggo Pak Dwi, apa yang bisa saya bantu untuk Pak Dwi? Begini Pak, ini kan saya itu mau dicurhati teman Pak Bayu itu dari SD Kodokan itu mau menghubungi saya, mau curhat itu tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, ini saya mau ya sharing-sharing dengan Pak Eko, minta bantuan. Nah, itu karena saya memandang Pak Eko itu kan mampu membantu saya gitu. Masa? Oke. Pak Dwi, terima kasih ya sudah dipercaya Pak Dwi. Oke. Nah, sekarang Pak Dwi, nuwun sewu, jenengan kan dipercaya sama temen ya untuk menjadi coach ya. Ya coach Pak di coaching. Kira-kira nanti untuk Pak Dwi itu kan punya kriteria-kriteria begitu ya, kriteria khusus yang nanti akan dipakai untuk untuk melaksanakan coaching dengan teman-temannya itu. Nah, mungkin Pak Dwi ada kriteria tertentu yang ingin nanti disampaikan pada saat kegiatan coaching itu pada teman-teman. Ya, itu nanti rencana saya dalam kegiatan coaching ini Pak, itu nanti ada beberapa nilai lah yang akan saya jadikan tujuan atau capaian, yaitu saya kan ada 3 penilaian itu Pak, ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak. Nah, itu saya mencoba akan menggunakan semuanya Pak. Jadi kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya. Terus mencoba Pak, mencoba. Kemudian Pak Dwi, itu untuk penilaian penjenengan ya, untuk di kriterianya. Terus kemudian kan juga ada mungkin kompetensi coaching yang sudah di CGP itu ya, kan ada 3 itu ya Pak Dwi ya. Ada kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu kira-kira mana saja Pak Dwi nanti yang ingin dicapai? Fokus dari 3 kompetensi. Mungkin dari ketiga kompetensi itu Pak, antara kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot, itu Pak, saya untuk kali ini karena baru pertama Pak, sementara saya akan menggunakan kompetensi yang mendengarkan aktif terlebih dahulu Pak. Nah, karena pertemuan pertama kegiatan pertama ini katakanlah begitu. Biar dulu ya Pak ya, misalnya biar penyesuaian dulu gitu ya. Iya, menggali. Kalau cocok lanjut. Nggih, ngaten Pak. Oke, Pak Dwi. Oke, jadi untuk kompetensi yang spesifik yang ingin dicapai itu mendengarkan. Terus kemudian begini, kira-kira nanti jenengan ada indikator pencapaian apa enggak ketika sudah mendengarkan aktif itu? Indikator pencapaiannya apa nih? Untuk indikator pencapaian untuk kali ini Pak, karena paling tidak indikator ketercapaian dalam pertemuan ini minimal ya rekan saya Pak Bayu yang dari Kodokan itu memiliki solusi atas apa yang menjadi permasalahan beliau, serta bisa membuat komitmen yang juga untuk menghadapi permasalahan yang ada di sekolahnya Pak. Nah, bisa jadi melibatkan siapa saja, terus tindakan seperti apa yang akan dijadikan komitmen dan akan ditindaklanjuti. Begitu Pak. Oke, intinya menemu solusi, kemudian bisa mengarahkan, akhirnya bisa membangun sebuah komitmen. Itu nggih Pak Dwi nggih. Nggih, mekaten. Kira-kira nggih mekaten Pak. Luar biasa Pak Dwi. Oke, tak dukung, siap untuk membantu
Pak Dwi, mungkin ada Nggih. lagi Pak Dwi. Ya pokoknya saya itu Pak, mohon bantuannya Pak Eko ini. Oke, siap, Kapan-kapan siap. pokoknya Oke. akan sharing lagi untuk Siap membantu. nggih. Nggih, Minta siap, bantu, Pak. bantuannya Pak nggih. Terima kasih loh Pak sebelumnya nggih. Pak Dwi sami-sami nggih, terima Matur kasih. nuwun, Pak Dwi. sampun Nggih. mengganggu waktunya ini. Nggak apa-apa. Terima kasih Pak nggih. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Eko. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam Pak Bayu. Ada apa ini? Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ada apa ini kok tiba-tiba mau ketemu ini, tumben-tumbenan ini? Tadi kan gini Pak, hari ini tadi kan Senin kan, saya merasa ada sesuatu yang ingin saya sharing ke Pak Dwi. Soalnya gini Pak, tiba-tiba siswa saya kok hari Senin tuh banyak yang tidak menggunakan seragam secara rapi atau secara benar Pak di sekolah saya ini Pak. Makanya saya ingin sharing sama Pak Dwi tentang kedisiplinan pemakaian seragam anak didik di sekolah Pak. Seperti itu. Itu kira-kira kenapa ya Pak? Yang mungkin Pak Bayu tahu apa penyebabnya atau gimana? Nah, kemarin saya kan di situ kan guru baru Pak sebenarnya Pak. Saya guru baru di situ. Setelah saya tanya tadi, siswa itu gini, Pak, saya merasakan tidak pakai dasi Pak ya. Anak itu merasa panas kegerahan gitu kalau mau pakai dasi gitu. Tadi saya juga menanya kalau pakai dasi itu biasanya dilakukan hari Senin dan Selasa gitu Pak kalau di SD. Oh, kalau SD itu berarti keinginan dari sekolah, peraturan dari sekolah itu dari Senin, hari Senin Selasa itu memakai dasi gitu. Okay. Nah, yang jadi hambatan itu apa Pak? Penerapannya itu hambatannya apa? Yang jadi selama ini mungkin gini ya Pak ya. Kalau hari Selasa, khususnya hari Selasa, itu mungkin untuk beberapa guru mungkin tidak menegur jika anak-anak itu tidak memakai dasi gitu. Jadi anak-anak itu sudah terbiasa jika hari Senin memakai dasi berarti hari Selasa dia tidak memakai dasi gitu, Pak. Tidak pakai dasi bebas. Padahal kan aturan itu kan hari Senin dan Selasa itu memakai dasi. Ngoten nggih Pak. Nah, mungkin juga gara-gara kurang pengamatan itu Pak, pengamatan terhadap siswa itu sendiri. Jadi karena sering tidak diperingatkan sehingga anak mungkin enggak apa-apa. Tak apa-apa gitu. Nah, terus rencana Pak Bayu itu seperti apa Pak untuk mengatasi permasalahan-permasalahan? Yang pertama Pak, saya ingin menjadi teladan Pak. Saya ingin menjadi contoh. Jika saya memakai seragam rapi, pasti nanti peserta didik akan juga secara tidak langsung mencontoh saya Pak. Terus yang kedua, saya ingin membuat kesepakatan kelas Pak. Siap. Jadi kesepakatan itu bisa disepakati oleh peserta didik dan guru dan kepala sekolah itu sendiri Pak. Jadi anak-anak tidak merasa dibebani jika disuruh memakai seragam secara lengkap gitu. Yang ketiga, saya ingin konsisten itu
jika hari Senin memakai dasi, berarti hari Selasa itu kita harus mengingatkan jika anak itu tidak memakai dasi, seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu tegas, Pak. Nggih. Tegas di sini itu bukan berarti itu galak ya, Pak ya. Bukan berarti galak memarahi anak ya. Tegas di sini kita itu tidak pelin-pelan, Pak. Berarti jika kita suruh memakai dasi, hari Selasa memakai dasi, berarti itu secara berkesinambungan harus memakai dasi terus gitu, Pak. Oh, oke. Tidak pelin-pelan gitu. Nah, itu bagus, Pak. Tadi apa salah satunya itu kan guru harus bisa menjadi teladan ya, Pak. Oke, menjadi teladan, Pak. Itu kalau benar itu, Pak. Kalau misalnya gurunya enggak berseragam komplit terus menyuruh siswa untuk berseragam komplit, itu kan rasanya gimana, ya, Pak? Iya, betul, iya, Pak. Nah, itu kan. Terus tadi apa? Buat kesepakatan kelas. Ya, itu juga dari kesepakatan kelas itu kan bisa muncul apa? Nanti budaya positif ya, Pak. Nah, iya, betul, Pak. Karena sudah menjadi budaya, maka tidak perlu disuruh pun pasti akan memakai seragam komplit, karena budaya itu kan aslinya kebudayaan sesuatu yang dilakukan setelah berulang-ulang. Jadi sudah menjadi biasa, tidak ada tekanan, tidak ada manukan. Wah, bagus, luar biasa itu, Pak. Betul, Pak. Nah, misalnya Pak, terus rencananya yang direncanakan Pak Bayu itu kan sudah luar biasa bagus itu kalau menurut saya. Karena ada hambatan-hambatan, dari itu Pak Bayu mengatasinya seperti apa, Pak, dari hambatan-hambatan itu? Sementara ini hambatannya itu kan gara-gara ini, Pak, tadi siswa sudah merasa terbiasa dengan tidak memakai seragam lengkap seperti tadi, tidak memakai dasi itu gara-gara panas, nggih. Oh, panas. Saya memberikan penguatan ya kepada siswa, jika kita memakai seragam secara rapi itu akan enak dilihat, Pak, enak dipandang gitu, seperti itu, Pak. Wah, bagus itu, Pak. Mungkin bisa diterapkan langsung itu. Nah, terus dari rencana-rencana tadi kan paling tidak Pak Bayu itu kan membuat komitmen. Nah, komitmen seperti apa yang ingin Pak Bayu lakukan? Saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman-teman guru kelas, Pak. Dengan cara membuat komitmen supaya di SDN Koduan Kecamatan Kunduran bisa selalu menggunakan seragam secara lengkap, rapi seperti itu. Senin Selasa memakai topi, dasi dan seragam lengkap, dan untuk Rabu dan Kamis menggunakan seragam batik, dan untuk yang Sabtu juga mensuruh anak agar selalu memakai hasduk, Pak, secara lengkap gitu, seragam pramuka. Memang seragam kelihatan anak seragam itu terlihat kan rapi gitu, Pak. Yo kita itu murid sekolah kayak orang. Asal itu kan kelihatan tidak ada tata tertibnya, tidak ada. Iya, betul, Pak. Nah, itu tadi Pak Bayu melibatkan guru kelas lain, Pak, Pak. Saya kan sebagai guru olahraga, Pak, di sini, Pak. Guru kelas. Kira-kira selain guru kelas, Pak, yang mau dilibatkan untuk melakukan komitmen itu siapa saja, Pak? Ya, yang paling penting itu, yang paling utama adalah kepala sekolah, Pak. Sebagai kepala sekolah kan sebagai pemangku kebijakan, pemangku kebijakan. Dengan kepala sekolah sudah menyetujui yang ingin saya lakukan, pasti nanti semua warga sekolah akan menyetujuinya, Pak. Oh, bagus itu, Pak. Memang segala sesuatunya kalau di sekolah itu kan kita harus melibatkan atau mengetahui paling tidak rencana yang akan kita jalan itu harus atas sepengetahuan kepala sekolah, Pak. Jadi kita nanti biar dikira tidak lancang, kan, Pak? Betul. Nggak terasa, Pak. Kita ngobrol-ngobrol udah lama ini ternyata, sampai beberapa cangkir kopi ini. Semoga saya juga
mengucapkan terima kasih Pak nggih sudah diberi pengarahan. Tadi saya itu merasa gundah gitu loh Pak. Nggih, tadi kasih pengarahan sama Pak Dwi. Sami-sami Pak, semoga ke depan kita bisa lebih ngobrol lagi Pak ya, Nggih lebih Pak, sering siap ngobrol Pak lagi, nggih. kita Terima kasih. sharing-sharing lagi. Ngoten nggih Pak Bayu. Nggih Pak nggih. Terima kasih. Pun pangutan lho Pak nggih, niki pun wedal Nggih. ada acara sanes kula ya nggih. Nggih Pamit Pak. Pak nggih. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi, Pak Bayu, tadi kegiatan coachingnya itu luar biasa. Saya amati, saya lihat sudah sangat bagus, sudah sangat bagus. Sudah, apa ya? Alur petanya sudah kelihatan, sudah ada kelihatan di beberapa petanya. Terus mungkin tadi Pak Dwi pada saat menyampaikan ada beberapa boso Jowo ya tadi. Karena yang di atas kita bukan orang Jawa loh. Orang Indonesia ya kan. Tidak masalah ya, nah gini Pak Dwi, Fasil toh Pak. Fasil Pak ya. Nah, kalau share di YouTube kan yang lihat orang Indonesia. Ya, ini Pak Dwi. Tadi dari yang sudah jenengan laksanakan coaching dengan Pak Bayu, untuk indikator atau kriteria yang sudah jenengan targetkan itu apakah sudah tercapai atau sudah terpenuhi Pak? Ya, terima kasih Pak. Nah ini tadi setelah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Bayu, nah, Pak Bayu itu banyak bercerita. Karena di sini saya kompetensi yang ingin saya lakukan itu kan mendengarkan aktif Pak. Nah, tadi saya sudah ya hanya mendengarkan aktif dan memberi penguatan saja. Pak Bayu itu banyak bercerita, termasuk sudah menemukan solusi-solusi. Ya, saya kira dalam kegiatan ini saya sudah mencapai indikator yang saya ingin capai, Pak. Aktif tadi ya. Oke, mendengarkan aktif ya. Tapi secara umum menurut Pak Dwi, Ya. yang ingin dicapai pada saat coaching tadi sudah dirasakan. Iya, sudah saya tercapai ya. gitu. Ya, saya sudah merasa apa yang saya rasakan karena saya banyak mendengar Pak Bayu banyak bercerita, lebih banyak bercerita. Saya hanya memberi penguatan saja, tidak banyak ngomong, katakanlah lah. Saya banyak menjadi pendengar yang aktif, nggih. Nah, dari situ saya nggih. Ternyata Pak Bayu juga dari penguatan ini ternyata kok sudah bisa menemukan solusi yang akan lakukan, termasuk komitmen apa yang akan dilakukan dan dengan siapa komitmen itu akan dijalankan. Itu Pak Bayu kok bisa itu. Oke, Pak Dwi. Terus kemudian Pak Dwi, tadi dari hasil coaching jenengan juga dengan Pak Bayu, hal-hal penting apa yang bisa muncul dari pelaksanaan coaching tadi? Nah, itu Pak yang sudah saya katakan tadi di awal tadi. Nah, ternyata dari kegiatan coaching ini hal-hal penting yang bisa saya dapat itu Pak Bayu dalam kegiatan ini setelah berkeluh kesah lah istilahnya ya Pak, bercerita Pak Bayu itu menemukan solusi Pak, solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, dari rencana solusi itu Pak Bayu itu mempunyai komitmen
komitmen yang akan dijalankan, dan dengan siapa komitmen itu akan dijalankan, sehingga apa yang menjadi rencana Pak Bayu itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapannya Pak Bayu. Nah, itu poin-poin penting yang saya catat itu Pak. Oke, terima kasih Pak Dwi. Untuk Pak Bayu sekarang Pak Bayu. Nggih, Pak, siapa? Dengan coaching dengan Pak Dwi, apa yang jenengan rasakan? Saya merasa lebih percaya diri Pak setelah saya melakukan sharing dengan Pak Dwi tentang kedisiplinan pemakaian seragam anak didik saya Pak. Pak Dwi memberikan mengarahkan seperti itu, sehingga saya mempunyai komitmen untuk melakukan kegiatan itu di sekolah saya Pak. Sudah bisa menerima ya tadi dari hasil Nggih. bisa lakukan Pak Dwi ya. Nggih, betul Pak. Mungkin dari Pak Bayu ada nggak tadi permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak bisa terpecahkan oleh Pak Dwi, ada nggak? Nah, selama tadi saya melakukan coaching dengan Pak Dwi Pak, tidak ada Pak. Tidak ada. Saya menanyakan, saya memberikan tentang solusi, Pak Dwi juga memberikan pengarahan, sehingga tidak ada permasalahan yang tidak terpecahkan Pak. Ya, Iya, betul. dianggap apa yang diinginkan oleh Pak Bayu dari Pak Dwi tadi sudah bisa dipenuhi semua. Iya, betul. Iya. Kemudian untuk Pak Dwi nih, Pak Dwi. Ya, siapa? Dari hasil pengamatan saya Oke. juga luar biasa. Terus tadi kan Pak Dwi hanya fokus pada satu kompetensi gitu. Ya, masyarakat aktif ya Pak. Mungkin apa yang ingin lagi dikembangkan oleh Pak Dwi ke depan? Ya, tentunya saya ingin dengan Pak Bayu itu berkelanjutan lah Pak dalam sharing pemahaman. Karena baru tadi awal itu saya mengambil kompetensi mendengar aktif. Nah, berikutnya mungkin karena saya sudah bisa menggali apa permasalahannya, apa segala macamnya, mungkin saya akan mengembangkan lagi menjadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Karena dari situ, dari percakapan nanti baik dari saya, dari Pak Bayu itu bisa berkolaborasi, saling memberikan ide untuk memberi solusi yang mungkin lebih banyak lagi dan lebih baik lagi, mungkin seperti itu Pak yang saya inginkan. Secara umum tadi saya amati memang sudah luar biasa antara Pak Dwi dengan Pak Bayu, sudah kolaborasi yang kuat sekali, dan yang jelas adalah alur dari Tirta ya, itu Pak Dwi, begitu juga Pak Bayu. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Apa sudah cukup? Cukup Pak, kalau dari saya Pak. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu, terima kasih Pak Dwi. Sukses. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.